Oke, Epic. Selamat malam nih. Udah lama nih nggak bikin podcast lagi nih. Gimana kabarnya? Sehat? Iya, alhamdulillah, lumayan lah. Oke. Bagus, bagus, bagus. Pokoknya ya jangan banyakin minum air putih. Oke, Cuaca lagi siap. kayak gini. Nah, untuk jaga-jaga kesehatan lah. Oke. Iya, iya, Banyak teman-teman yang lagi sakit. iya, Oke. betul betul. Oke. Oke, Kita malam ini. bahas tentang. Malam ini kita bahas ini aja deh. Gimana caranya dari dompet wallet kripto ke Dana sama rekening gitu, gimana caranya supaya kirim Oh iya, kebetulan kan kripto dari biasanya penonton kita juga banyak yang masih awam juga kan belum tahu gitu. Walaupun ya ini kan ya gampang lah sebenarnya, nggak nggak ribet itu. iya, Cuma bener pastinya bener mah bener. masih ada yang nggak tahu lah gitu, atau yang baru tertarik gitu kan, penasaran gitu, bisa nggak sih gitu kan dicairin gitu ya. Kalau misalkan dianya Iya, dapat drop atau gimana gitu kan, kan biasanya banyak tuh mulai yang masih bingung. Nah ya, pertama kita bahas ini dulu ya. Kalau misalkan dari misalkan kita punya nih apa akun Binance gitu atau Indodax gitu kan, itu kan udah ada bawaannya ya. Jadi di sini kita harus bagi di dua jenis dulu gitu loh. Yang pertama itu pakai wallet kayak Trust Wallet gitu kan, terus MetaMask itu sama Bitkit Wallet, atau kan banyak tuh wallet-wallet kripto itu, nggak cuma satu iya, dong, bahkan kalau ditotalin itu ada kali ribuan, ratusan lah. Nah kalau misalkan satu iya, lagi kan pakai akun exchange atau market gitu kan, yang udah umum kayak iya, Binance gitu. Nah kalau yang paling mudah sih emang pakai ini ya, pakai market atau exchange gitu, kayak misalkan di KuCoin. Kalau di KuCoin kan pakai dari luar negeri ya marketnya, jadi dia juga agak agak ribet sih kalau misalkan kita mau langsung nyairin ke rekening gitu atau dana. Nah kalau yang paling simpel sih emang pakai market lokal gitu kayak toko kripto atau Indodax gitu. Binance aja sebenarnya nggak oke, bisa langsung gitu loh, harus pakai cara lain gitu loh. Nah kalau misalkan iya, cara withdrawnya sih ya simpel gitu, tinggal masuk aja ke menu aset atau dompet itu kan, di situ nanti ada menu penarikan itu atau withdraw. Nah, nanti di situ kan tinggal ini aja oke, gitu, masukin target apa, alamat pengiriman gitu, mau dikirim kemana gitu. Kalau misalkan di market lokal ya kayak Indodax sama Tio Crypto gitu, atau peluang itu, tapi peluang sih kayak lebih ke aplikasi investasi enggak sih ya, itu mah agak beda ya, bukan market kripto yang pure gitu loh. oke, Nah, oke. Syarat-syaratnya nih, kalau mau ngirim dari dompet wallet ke rekening atau Dana, gimana syarat-syaratnya nih buat ya yang para ya yang penting mah penon. udah ini aja sih, udah verif itu KTP-nya gitu, atau misalkan pakai, kalau di Binance ya eh, sama aja sih, harus verif juga gitu KTP. Nah tapi kalau di Binance tuh pakai cara metodenya tuh agak beda gitu loh, nggak yang langsung pakai window withdraw itu. Kalau misalkan pakai window withdraw itu, kalau di Indo mah cuma bisa ke koin crypto yang lain lagi gitu, kayak misalkan dari koin Binance gitu ya, dikirimnya ke koin Binance lagi gitu loh, ke alamat koin Binance, bukan langsung dicairin gitu jatuhnya. Nah harus pakai namanya itu, kalau di Binance itu disebutnya peer to peer, atau misalkan ada tuh menu nama itu P2P tuh, P2P tuh, peer to peer. Nah jadi nanti kamu jadi Oke, jadi nanti kita bisa nyariin lewat pihak tiga gitu, kayak misalkan seller gitu, tapi itu sellernya tuh udah terverifikasi gitu sama pihak Binance-nya gitu, nggak sembarangan, soalnya ya mau jadi seller di situ juga agak ketat gitu. Nah nanti di situ tuh kita bisa langsung ngirim ke, nggak cuma rekening doang gitu, bahkan ke e-wallet juga bisa gitu, kayak misalkan ke GoPay, atau Gojek itu, Dana, OVO gitu, apa aja gitu, bahkan ke PayPal juga bisa. Kalau lewat itu mah bebas lah, itu sistemnya juga fleksibel gitu loh. Kayak kayak orang jualan langsung aja gitu di ini, di marketplace gitu, atau ya iya. Tokopedia lah gitu, harus chat dulu, kira-kira kayak gitu kalau misalkan di Binance. Apakah kena fee berapa gitu adminnya? Ada Soalnya kan ini fee-nya kan lewat pihak. kalau lewat market
kripto kan biasanya ya kayak exchange kayak toko kripto kan dia netapin biayanya itu ada ini gitu, ada fixnya gitu, biaya fixnya. Kayak misalkan kalau di toko kripto kan sekitar 10.000 tuh, walaupun kita misalkan narik berapa juta gitu, ya tetap segitu. Kalau misalkan di Indonesia kalau nggak salah sekarang antara 20 atau 25 gitu, agak lebih mahal sih. Soalnya nggak tahu juga sih alasannya. Hmm, Nah, kalau misalkan iya di iya. Binance itu, kalau itu makan pakai caranya tuh nggak lewat Binance-nya. Jadi kebijakan masalah biayanya itu tergantung seller yang kita pilih gitu. Ada yang dia netapinnya berapa persen gitu. Ada yang 1%, ada yang di bawah 1% gitu. Beda-beda gitu. Tapi biasanya sih relatif Hmm, ya murah sih. Kalau misalkan transaksinya masih kecil, mah kalau misalkan udah gede sih ya jelas kerasa mahal gitu. Soalnya kan sistemnya itu oke. persenan dia. Misalkan ngirim 20-30 juta misalkan kayak gitu ya. Ya iya, kalau segitu sih udah mulai ya kerasa gede sih pasti. Apalagi tuh kalau misalkan sampai ratusan juta gitu, miliaran gitu, beuh. Iya iya iya. Yang penting syaratnya gimana tuh kalau misalkan ngirim dari Bitget atau Binance? Syaratnya apa? Apakah KTP-nya harus sama atau gimana gitu? Iya, Sama rekening gitu. Ya takutnya kan ngirim ke tetangganya gitu kan. Jadi nggak sinkron gitu gimana tuh? ya enggak kan Harus kan gimana waktu sih? nambahin alamat rekeningnya juga harus sama sama identitas atau KTP yang kita verifikasi di ininya di akun marketnya gitu loh. Nggak Oke, bisa jadi beda. nggak bisa sembarangan ya. Iya. Iya, jadi nggak bisa Nah, sinkron. kalau Oke oke. misalkan Ya takut. di kalau misalkan di Hmm, wallet kan beda lagi gitu loh. Di iya. wallet kan nggak Ya ada gitu kalau menu narik gitu, ada juga kan menu menu kirim ya antar wallet gitu, antar akun paling. itu. Ya walaupun pakai Bitget bisa kan Bitget, Binance, pakai Gio atau misalkan Bybit, OKX itu semua bisa lah intinya ya. Iya, kalau itu Yang mah kita penting withdraw sama. aja gitu loh, walaupun kalau market luar ya itu kita harus pakai metode yang beda lah, nggak bisa langsung narik gitu kan. Atau kalau enggak ya bisa aja Iya. pakai cara dioper itu, kayak misalkan dari Binance nih dioper dulu kalau toko kripto biasanya bisa tuh. Oke. Ya intinya kayak gitulah ya. Heeh. Simple Terus harus sama ini sama gitu. kalau di aplikasi wallet ya, kalau aplikasi wallet kan dia kan apa ya, lebih independen lah gitu loh. Jadi apa sih, aset yang kita taruh kan nggak dititipin gitu loh, emang bener-bener kita kita pegang sendiri gitu loh, nggak diserahin. Kalau misalkan ke Binance kan ya kita sama aja gitu nyerahin aset kita ke Binance gitu, atau sama aja kayak bank lah gitu loh, kita ngasihin uang kita gitu dititipin ke bank gitu biar disimpan kan gitu ya. Oke oke. Nah kalau Ya misal cukup memuaskan. Hmm. Oke, yang penting jangan ngasih apa? Key privasinya gitu ya. Kalau iya, kita ngasih privasi key itu bahaya. iya betul, jangan di share gitu kuncinya gitu. Kalau kalau di aplikasi wallet sih ya kita tinggal nyari jasa lagi sih, itu mang emang agak ribet itu ya. Kayak misalkan kamu nyariin koin BNB gitu ya, cari jasa orang yang nerima koin BNB gitu, nanti dia langsung kirim ke rekening kitanya gitu loh. Kayak misalkan cari aja itu di grup-grup itu kan banyak, atau airdrop itu kayak di Telegram, di Facebook itu banyak tuh, tinggal cari aja sih. Nah, Tapi rekbar gitu ya, rekbar tapi ya. ya hati-hati gitu, kalau bisa sih rekber aja gitu, kalau misalkan dia nggak terkenal mah gitu, reputasinya belum jelas mah, soalnya kan banyak ya Benar, penipu. benar, benar, benar. Ya hati-hati aja lah ya. Yang penting jangan ngasih private key kita. Takutnya ya nanti dompet kripto kita hilang lagi gitu Iya, kan. jangan nge-share Pokoknya jaga kuncinya, jangan. nge-share. Jangan key itu penting banget. Heeh. Scammer banyak. Jadi Aku kita harus lihat lebih tuh banyak hati-hati. tuh Oh, yang apa modus itu suruh kirimin kuncinya biar apalah gitu, alasannya pasti ada aja gitu alasannya gitu, padahal mah ya jelas-jelas itu bukan cara yang benar gitu loh kalau mau nyariin kripto ke lewat jasa mah. ya oke. Oke. Yang penting ya aman-aman aja ya. Hmm. Oke, berarti gitu aja mungkin cara kirim dari wallet Binance, Bitget atau yang lain lah gitu kan Iya ke betul. Dana atau rekening gitu. Iya. Yang penting eh apa identitasnya sama, sinkron gitu. Jangan pakai nomor rekening tetangga atau siapa lah gitu kan. Iya jangan Nanti gitu. nggak sinkron, oke? Nah, Oke, berarti segitu aja mungkin ya. iya Mungkin ada yang mau ditambah lagi, Pik? Yang lebih simpel, lebih orang mengerti gitu. Gimana coba? iya Yang sederhana mungkin lah, iya biar iya orang-orang pada paham gitu. ya, intinya sih kayak gitu sih war. Hmm. Ya oke, berarti nggak ada lagi mungkin ya. Nanti kita bikin Takutnya tutorial terlalu nih war. berputar-putar.
Hmm. Ah iya benar, kita bikin tutorialnya di part 2 ya. Ini kan Iya, part pertamanya dulu, nanti oke. part kita tutor. Oke. Oke, siap. Nanti Pikri yang bikin. Oke, thank you Pik. Ya, Makasih untuk ini see you next time guys gitu kan. Nanti part 2 kita sambung lagi buat hmm, biar gampang lah tutornya gitu. Oke, thank betul, you. betul. Selamat malam. Assalamualaikum. Oke, siap. Waalaikumsalam.